Kita melihat hari ini banyak Islam itu terpecah-pecah. Ada Islam ini, ada kelompok Islam itu, ya. Betul apa tidak jamaah? Ya. Dan ini tentunya sebagaimana yang disebutkan Nabi SAW, suatu sunnatullah yang akan terjadi di masa yang akan datang dan belum terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu apa? Tentang iftiraqul ummah, perpecahan umat. Ya. Di mana Islam itu akan terpecah belah, akan berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah, yang semua masing-masing firqah ini, setiap firqah itu mengklaim bahwasanya mereka di atas kebenaran, mereka di atas yang hak. Ya. Lalu bagaimana kita menghadapi perpecahan ini? Sebagaimana hal itu disebutkan dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Apakah Nabi hanya sekedar memberitakan perpecahan dan kemudian membiarkan tanpa memberikan solusi? Maka jawabannya tidak. Ya. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi. Bagaimana ketika kita berada di tengah perpecahan umat yang sebagaimana yang diberitakan atau dikabarkan oleh Rasulullah SAW? Apa yang hendaknya kita lakukan? Maka Nabi SAW mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Ya, maka Nabi SAW Nabi memberikan solusi. Ya, yang pertama kata Nabi SAW, Nabi mengatakan, "Alaikum bisunnati." Wajib atas kalian, kata Rasulullah, wajib atas kalian saat itu, kata Nabi SAW, saat melihat perpecahan di antara umat Islam ini, kata Rasulullah, agar kalian selamat dari perpecahan itu, agar kalian selamat dari semua hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama Islam ini. Bagaimana caranya? Siapa yang diikuti, kata Rasulullah SAW? Maka Nabi mengatakan, "Alaikum bisunnati." Maka wajib atas kalian mengikuti sunnahku, kata Rasulullah SAW. Jadi selamat dari perpecahan, kata Nabi. Solusi yang pertama itu, kita wajib mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, Nabi SAW menyebutkan, "Wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin." Dan juga wajib atas kalian mengikuti sunnah para khalifah, para pengganti-penggantiku, kata Rasulullah SAW, ya, yang mendapatkan, yang membimbing dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-mahdiyyin maknanya yang mendapatkan atau diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah kembali menegaskan, "Tamassaku biha." Berpegang teguhlah kalian dengan sunnah-sunnah itu, kata Rasulullah. "Wa 'addu 'alaiha bin nawajidh." Dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Masya Allah, sampai Nabi memperumpamakan, ya, untuk memegang erat-erat sunnah itu, ya, untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan para sahabat itu. Rasulullah perumpamakan itu bagaikan sesuatu yang harus digigit dengan gigi geraham kita. Kenapa dengan gigi geraham, jamaah? Kenapa menggigit itu? Ya, Nabi SAW menyebutkan dengan gigi geraham. Mana yang lebih kuat kalau kita menggigit sesuatu itu? Agar sesuatu itu tidak lepas, digigit dengan gigi geraham atau digigit dengan gigi seri kita atau gigi depan kita? Mana yang lebih kuat? Bahwa gigi geraham, ya. Kalau gigi itu yang kuat itu apa? Gigi geraham, gitu ya. Itu maksudnya adalah perumpamaan bahwa Nabi SAW menyuruh kita betul-betul untuk memegang erat-erat, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat, ya, agar kita selamat dari perpecahan umat, sebagaimana dikabarkan Nabi SAW sebagai solusinya. Ya, jadi kalau kita mau selamat, tidak ada cara lain kecuali yang pertama, betul-betul kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua ada sunnah para sahabat, juga mengikuti sunnahnya para sahabat Nabi SAW.
Berarti ini menunjukkan apa? Menunjukkan sunnahnya para sahabat adalah hujjah yang juga diamalkan sebagaimana kita mengamalkan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, Nabi mengingatkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan ketiga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, solusi yang ketiga untuk kita selamat dari perpecahan umat, selamat dari kesesatan setiap firqah yang mengaku bahwasanya mereka di atas kebenaran. Siapa firqah yang kita ikuti? Maka firqah yang sesuai dengan solusi yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, solusinya adalah wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa iyyakum maknanya kata para ulama, dan waspadalah kata para ulama. Kata Rasulullah, waspadalah, jauhkanlah oleh kalian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu yang dijauhkan, yang kita waspada? Nabi mengatakan muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru yang diada-adakan dalam urusan agama ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara-perkara yang baru yang tidak pernah disyariatkan, diajarkan, dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini diantara solusi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita selamat dari perpecahan umat, dari kesesatan setiap kelompok yang mengaku mereka di atas kebenaran. Maka standar atau tolak ukurnya sejauh mana mereka mengikuti sunnah dan juga menjauhkan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Jamaah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga dalil yang lainnya, kenapa kita juga diperintahkan mengikuti sunnahnya para sahabat selain sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah para sahabat ini orang-orang yang telah dijamin kebenarannya oleh Allah Azza wa Jalla, bahwasanya mengikuti jalan-jalan mereka adalah mengikuti jalan-jalan keselamatan, bahwa mengikuti para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti mengikuti kebenaran sebagaimana itu disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hadis yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga berkaitan dengan perpecahan umat ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang juga sahih, bahkan hadis yang mutawatir sanadnya, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sataftariku hadhil ummah ala 73 millah, isnatan wa sab'una fin nar wa wahida fil jannah, ala wahiyal jamaah. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Nabi mengatakan bahwa nanti umat ini, kata Rasulullah, umat apa ini? Umat Islam. Nabi menyebutkan dengan membahasakan dengan harful istiqbal. Harful istiqbal, huruf sin pada permulaan apa yang disebutkan Nabi, sataftariqu. Fi'ilnya taftariqu, kemudian ditambahkan Nabi dengan huruf sin, sataftariqu. Bahwa sinul istiqbal di sini maknanya sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nabi mengatakan sataftariqu, akan terpecah belah, kata Rasulullah. Sataftariqu hadhil millah, akan terpecah belah agama ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau umat Islam ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala 73 millah, menjadi 70 golongan, 73 golongan, 73 kelompok. Nabi menyebutkan terpecah belahnya umat Islam berapa? 73. Ini menunjukkan bahwa pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum terjadi perpecahan ini, karena Nabi menyebutkan dengan kata akan terjadi, akan terpecah belah nantinya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan isnatan wa sab'una finnar, 72 golongan semuanya berada dalam neraka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menunjukkan ini 72 golongan yang menyimpang, sehingga mereka diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
ke-72 golongan ini berada dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Wa wahida fil jannah, dan hanya ada satu golongan kata Rasulullah, dan hanya satu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu golongan yang akan berada atau masuk dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ya, lalu Nabi mengatakan ala wahiyal jamaah, ketahuilah kata Rasulullah, dia adalah al jamaah, atau yang kita sebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa jamaah ini? Siapa mereka ahlus sunnah wal jamaah? Atau kelompok yang selamat, firqah an-najiyah, firqah yang selamat sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, maka para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa kelompok yang selamat ini, mereka ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi mengatakan ciri mereka ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda atau ciri mereka ini, ya, bahwa kelompok yang selamat ini, Nabi mengatakan hum man kana, mereka adalah orang-orang yang betul-betul meniti, mengikuti jalanku dan jalannya para sahabatku ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini kata Rasulullah. Ya, mereka adalah orang-orang yang mengikuti, meniti jalanku dan jalan para sahabatku hari ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi Nabi menyebutkan apa? Orang-orang yang betul-betul mengikuti jalannya Rasulullah dan jalannya para sahabat, ya. Sebagaimana yang mereka lakukan pada hari itu, Pak, sebagaimana Nabi menyebutkan pada saat itu, ya. Kemudian juga dalil yang menunjukkan kenapa kita mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang-orang yang telah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah dijamin keselamatan hidup mereka bukan hanya di dunia, tapi juga hidup mereka di akhirat. Dengan Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa mereka para sahabat secara umum mereka berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada jalan yang di mana jalan tersebut telah dilalui oleh orang-orang yang kemudian mereka selamat melalui jalan itu, lalu ada jalan-jalan lainnya yang kita tidak mengetahui apakah kalau melalui jalan itu kita akan bakal selamat atau akan dijamin surga kita oleh Allah Subhanahu wa taala, mana kita ambil jamaah? Kalau ada jalan yang orang-orang yang telah berjalan pada jalan itu mereka selamat bahkan dijamin masuk surga oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian ada jalan-jalan yang banyak yang lain yang kita nggak tahu. Kalau kita melalui jalan tersebut, kita bakal masuk surga, bakal selamat dan dijamin surga kita oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak. Kira-kira kita bakal mana yang kita pilih jalannya? Jalan mana yang akan kita pilih? Jalan yang jelas-jelas orang yang berjalan melalui jalan itu mereka selamat, mereka dijamin akan masuk surga, atau kita akan berspekulasi mengambil jalan-jalan yang lain yang kita nggak akan tahu kita akan bakal selamat atau tidak melalui jalan itu? Mana yang kita ambil? Tentunya akan kita ambil jalan yang jelas, ya. Maka jalan yang jelas ini adalah jalan sebagaimana disebutkan Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan surat At-Taubah 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah 100, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar." Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalil yang menunjukkan Allah menjamin keselamatannya para sahabat, dan juga menunjukkan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti jalan-jalannya mereka. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang mendahului kita, yang pertama memeluk agama Islam. Siapa mereka ini? Minal muhajirin wal ansar. Mereka adalah orang-orang muhajir dan ansar.
Siapa Muhajirin Ansar ini? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka adalah para sahabat yang dimaksud al-Muhajirin wal Ansar adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang mereka berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Ya. Atau orang-orang al-Ansar, orang Madinah, orang-orang yang mencintai, menerima kedatangan saudara-saudara mereka yang terusir dari negeri mereka Makkah. Ya. Kemudian juga Allah mengatakan walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat ini? Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka adalah orang-orang yang Allah ridhoi, orang-orang yang Allah cintai mereka ini, wa radu'an, dan orang-orang yang betul-betul mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa namanya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Ya, jadi gelar radhiyallahu anhu ini, radhiyallahu anhum ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai para sahabat. Ini gelar yang langsung Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Jadi bukan para sahabat yang ingin digelari dengan radhiyallahu anhu. Ya, jadi kenapa kalau ada nama para sahabat kemudian kita dianjurkan untuk menyebutkan radhiyallahu anhu? Karena gelar ini ada gelarnya Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala yang menggelari para sahabat dengan menyebutkan radhiyallahu anhum, bahwa Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka, mencintai mereka, dan bahkan Allah mengakui kecintaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Wa radu'an, dan mereka betul-betul cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Kalau kita, ya, kita baru semoga Allah mencintai kita, ya kan gitu ya. Kita berharap, ya. Atau sebagaimana kita pun mencintai Allah Subhanahu wa taala, itu hanya sebatas pengakuan kita. Ya, kalau kita ditanya antum cinta sama Allah, anda cinta sama Allah. Tapi Allah ngakuin apa tidak belum tahu ya. Tapi para sahabat, kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala diakui oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa radu'an. Mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah. Orang-orang yang ridho dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga para sahabat disebutkan pada ayat ini. Allah mengatakan wa a'adda lahum jannat, dan mereka adalah orang-orang yang telah disiapkan bagi mereka surga-surganya Allah Azza wa Jalla. Dan mereka adalah orang-orang yang Allah telah menyiapkan surga-surga untuk mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini dalil yang menunjukkan bahwa para sahabat secara umum itu dijamin surganya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Walaupun ada para sahabat, ya, yang secara personal, secara individu disebutkan jaminan surga bagi mereka. Seperti misalnya tentang 10 orang yang langsung dijamin disebutkan oleh Nabi bahwa mereka berada di surga. Seperti siapa? Abu Bakar fil jannah. Nabi pernah menyebutkan Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar pasti di surga. Wa Umar fil jannah. Umar pasti di surga. Ya, wa Utsman fil jannah. Utsman di surga. Wa Ali fil jannah. Ali fil jannah. Surga. Ya, ada orang-orang yang para sahabat yang langsung disebutkan, dita'yin, ditentukan secara langsung nama mereka, disebutkan bahwa mereka berada di surganya Allah Azza wa Jalla. Tapi secara umum bahwa para sahabat itu mereka adalah orang-orang yang dijamin, ya, untuk, ya, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan dalil bahwa para sahabat adalah orang-orang yang kita diperintahkan untuk mengikuti jalan-jalannya mereka, atau mengikuti sunnah-sunnah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahu alaihim ajmain. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam tafsir kita. Ya. Kita masih dalam tafsir surat Al-Buruj, ya, surat Al-Buruj, di mana dalam kesempatan yang lalu, ya, kita sampai pada ayat innal ladzina fatanul mu'minin. Sungguhnya orang-orang dalam ayat yang ke-10, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-10,
ya, tentang bagaimana orang-orang yang atau kisah Ashabul Ukhdud, ya, yang mereka telah membakar orang-orang yang beriman, ya, mereka membuat parit yang besar dan kemudian mereka membuat parit tersebut dalam rangka ingin menyiksa, membakar dengan cara membakar orang-orang yang beriman. Ya, mereka ceburkan, ya, mereka lemparkan ke dalam parit yang berisikan api untuk siap membakar mereka, orang-orang yang beriman ini, yang sebelumnya mereka ditawarkan, ya, untuk apa? Untuk melepaskan keimanan mereka, untuk mereka meninggalkan keimanan mereka dan mengikuti ajaran ya orang-orang kafir ini. Namun kemudian mereka tetap, ya, tetap istiqamah, tetap lebih memilih keimanan daripada meninggalkan keimanan tersebut, ya, daripada mengikuti, ya, kesesatan agama orang-orang kafir tersebut. Lalu kemudian mereka pun dilemparkan ke dalam parit yang telah berkobar api siap membakar mereka ini. Ya, yang saat itu para Ashabul Ukhdud, ya, mereka menyaksikan orang-orang beriman itu disiksa, dibakar di dalam parit tersebut, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian pada ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina fatanul mu'minin, sungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan, ya. Mendatangkan cobaan, fatanu maknanya mendatangkan cobaan, membuat atau memberikan cobaan. Maksudnya apa? Mendatangkan siksa, yaitu menyiksa orang-orang yang beriman dengan cara membakar, melemparkan mereka ke dalam parit, ya, membakar mereka hidup-hidup dalam parit yang berkobar-kobar apinya, ya. Allah mengatakan sungguhnya mereka ini orang-orang yang telah mendatangkan cobaan, menyiksa orang-orang beriman dengan membakar mereka ini di dalam parit tersebut. Tsumma lam yatub, kemudian mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau mereka tidak bertobat kepada Allah, orang-orang yang membakar orang-orang yang beriman tersebut, ya, kalau seandainya mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan falahum azabu jahannam, maka bagi mereka azab neraka jahanam, ya. Maksudnya apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat nanti akan memberikan siksa kepada mereka berupa Allah masukkan mereka ke dalam neraka jahanam, ya. Walahum azabul hariq, dan bagi mereka siksa yang membakar yang begitu mengerikan, al-muharrik, yang juga akan membakar mereka bahkan lebih dahsyat, ya, dengan apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman, ya, yang mereka pun menyiksa mereka dengan cara membakarnya dalam parit tersebut. Jadi ini yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengancam, ya, bahwa mereka orang-orang atau Ashabul Ukhdud ini, ya, yang mereka telah membakar, menyiksa orang-orang beriman dengan cara membakar mereka dalam parit tersebut, ya, liyusrifuhum an dinillah, untuk mereka berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan keimanan mereka, meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala yang mereka telah yakini, ya. Yaitu dengan apa? Dan Allah ancam mereka kalau mereka tidak bertobat kepada Allah. Berarti ini menunjukkan dalil, ya, menunjukkan dalil bahwa sebesar apapun dosa yang dikerjakan seorang hamba, seberat apapun perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh manusia, oleh hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa mereka jika mereka bertaubat, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini Allah menegaskan akan memberikan siksaan, mengancam akan menyiksa
orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang begitu kejinya terhadap orang-orang yang beriman di dunia. Ya, Allah akan menyiksa mereka kalau apa? Kalau mereka tidak bertaubat kepada Allah. Ya. Maka ini menunjukkan dalil. Berarti bagaimana dengan mereka yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla? Apakah mereka akan selamat dari ancaman Allah Azza wa Jalla ini? Mereka akan terbebaskan dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka akan Allah selamatkan dari siksa Allah yang mengancam mereka ini? Maka jawabannya iya. Jawabannya iya. Ya. Maka ini juga menunjukkan bahwa pelajarannya adalah semua perbuatan dosa, semua perbuatan dosa sebesar apapun dosa yang dilakukan, bahkan perbuatan dosa yang begitu besarnya di sisi Allah Azza wa Jalla, seperti apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti misalnya perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah tidak ada perbuatan dosa yang lebih besar dari dosa melakukan perbuatan syirik kepada Allah? Ya. Kalau ada orang berbuat syirik kepada Allah, ada orang yang kemudian melakukan dosa-dosa besar selain syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti apa? Misalnya membunuh. Ya, apa dosa-dosa besar? Membunuh, ya kan? Dosa besar bukan? Dosa besar. Bahkan bukan hanya membunuh misalnya. Kemudian korban pembunuhan ini dimutilasi. Keji apa tidak? Ya, ini sangat sadis mungkin kita akan. Ini orang sadis banget. Udah dibunuh, dimutilasi lagi. Padahal dibunuh udah cukup, udah selesai kan? Ya, tapi ada orang saking sadisnya, ya, saking bengisnya, saking kejamnya. Setelah dia bunuh, dia nggak puas sampai di situ. Kemudian dia mutilasi korban atau mayitnya, jenazahnya. Na'udzubillah. Ya. Atau misalnya ada orang yang berzina setiap hari, bahkan berzina setiap hari. Berzina dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Ada orang misalnya berzina setiap hari, setiap malam dia berzina. Ya, bahkan dia berzina bukan hanya atas dasar suka sama suka, bahkan orang dia paksa, dia perkosa wanita-wanita itu. Ini kan kejam. Bahkan sampai anak di bawah usia, wanita di bawah usia, perempuan yang masih di bawah usia pun dia paksa, dia zinahi. Ini kejam apa tidak? Kejam. Ini perbuatan dosa besar. Atau contoh dosa besar yang lainnya apa, seperti apa? Mencuri, merampok. Dosa besar apa tidak? Dosa besar. Dia rampok, bahkan bukan hanya dia rampok orang-orang kaya, orang-orang yang miskin yang hartanya pun tidak punya, yang hanya misalnya harta satu-satunya yang dia miliki dia rampas, dia rampok, dia curi. Ini tentunya kejam. Ya. Lalu kemudian sederetan dosa-dosa besar tersebut kalau kita jejerkan, kita sandingkan, ya, dengan dosa orang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla, mana yang jauh lebih besar? Maka jawabannya apa? Dosa orang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita urutkan, dosa nomor 1, dosa yang paling besar, yang tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa tersebut, adalah dosa melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan sampai dosa syirik ini dosa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ampuni pelakunya kalau seandainya dia meninggal dunia dalam keadaan tidak bertobat dari dosa tersebut. Di saat orang-orang yang melakukan dosa selain dosa syirik kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dia meninggal dunia dan belum bertobat dari dosa-dosa semua itu, selain berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah masih memberikan harapan bahwa dosa-dosa besar selain syirik kepada Allah, bagi pelakunya yang meninggal dan belum bertobat dari dosa-dosa itu masih punya harapan dosanya akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti ini menunjukkan apa? Menunjukkan dosa-dosa itu semuanya berpotensi akan diampuni selama orang itu mau bertobat kepada Allah ketika dia hidup. Ya. Jadi dosa syirik, ya, apakah dosa syirik itu juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Iya. Selama dosa orang yang melakukan kesyirikan, dia kemudian bertobat kepada Allah sebelum datang ajal kepadanya, sebelum dia wafat, ya, selama dia hidup kemudian dia bertobat kepada Allah,
sekalipun itulah dosa yang paling besar di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, selama dia bertobat dengan sebenar-benarnya taubat, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada ayat yang Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, itu maksudnya apa? Orang yang dia meninggal dunia kemudian dia belum bertobat dari kesyirikannya, maka ini yang tidak akan diampuni selama-lamanya. Berarti ada dosa-dosa yang selain syirik kepada Allah, sekalipun tidak bertobat, dosa itu akan diampuni. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Mana dalilnya? Ya, kita pengen tunjukkan ya. Mana dalil yang menunjukkan bahwa dosa yang dimaksud, yang ya dosa syirik yang dimaksud, yang tidak akan diampuni oleh Allah, itu adalah dosa orang yang berbuat syirik yang dia tidak bertobat ketika dia hidup di dunia. Dia meninggal ya dan belum bertobat dari kesyirikannya. Ini maksudnya. Maka disebutkan oleh Allah dalam surat ini, dalam surat An-Nisa ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain itu, kata Nabi, kata Allah. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik kepada Allah Azza wa Jal liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini maksudnya apa? Ya. Maksudnya kedua pelaku dosa ini, yang pertama adalah orang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa selain syirik kepada Allah Azza wa Jal. Yang pertama tidak akan diampuni oleh Allah jika mereka meninggal dunia dan belum bertobat kepada Allah dari dosa kesyirikan tersebut. Jadi kalau dia meninggal dunia, dia belum bertobat kepada Allah dari kesyirikannya, maka Allah tidak akan mengampuni selama-lamanya. Adapun yang kedua, ya orang-orang yang berbuat dosa selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian mereka meninggal dunia dan belum bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Ya, tapi Allah memberikan syarat tadi, lima yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Artinya punya apa? Punya harapan, punya potensi yang besar bahwasanya semua dosa selain syirik kepada Allah, hatta orang tersebut tidak bertobat kepada Allah, bahwa dosanya akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ini Allah ingin apa? Ingin menunjukkan betapa syirik itu dosa yang begitu membahayakan. Ya. Ini Allah ingin menunjukkan betapa syirik ini perbuatan dosa besar yang wajib setiap hamba itu menghindarinya, menjauhkannya. Dan kalau dia telah melakukannya, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka apalagi ya kalau dosa orang yang berbuat syirik itu, kalau dia bertaubat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya bagaimana dengan dosa selain itu, pasti akan diterima kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah ayat ini, surat Al-Buruj ayat 10 menunjukkan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni ya dosa setiap hamba sebesar apapun dosanya, selama dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat dari siksa Allah yang mengancamnya ya atas perbuatan dosa yang dilakukannya, sebagai konsekuensi dari perbuatan dosa atau maksiat yang dia kerjakan. Sehingga Allah mengatakan tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat, kata Allah. Sungguhnya orang-orang yang membakar orang-orang yang beriman, menyiksa dengan cara membakar orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka belum bertobat, mereka tidak bertobat kepada Allah. Ya, lihat ya Bapak sekalian, Allah menggarisbawahi dengan belum bertobat. Berarti kalau bertobat bagaimana? Berarti kalau bertobat terbebaskan tentunya. Dia akan diselamatkan oleh Allah dari siksa yang Allah mengancamnya. Dengan siksa yang Allah mengancamnya kepada orang-orang yang tidak bertobat. Ya, summa lam yatubu,
kemudian mereka tidak bertobat dari perbuatan dosa yang mereka lakukan itu, maka bagi mereka azab neraka jahanam dan azab yang membakar mereka nanti. Ya, ini jemaah. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala bukan saja memberitakan ancaman, ya. Allah bukan saja memberitakan pada Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an yang memberitakan ancaman bagi orang-orang yang melakukan dosa yang tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan berita gembira bagi orang-orang yang sebaliknya, bagi orang-orang yang beramal soleh, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tadi ancaman bagi orang-orang yang bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun kalau mereka tidak bertaubat. Ya. Ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama menunjukkan betapa Allah ini begitu cinta dan sayangnya kepada hambanya. Yang pertama, kalau seandainya dia berbuat maksiat kepada Allah, sebesar apapun kemaksiatnya, kalau dia mau beristighfar, dia meminta ampun, bertaubat kepada Allah, kembali ke jalan Allah, mentaati Allah Azza wa Jalla, Allah akan mengampuni dosanya. Ya, bahkan Allah juga akan memasukkan dia ke dalam surganya. Masya Allah. Ya, bukan hanya diterima taubatnya. Bukan saja orang yang berbuat maksiat sebanyak apapun maksiat yang dilakukannya, kalau dia bertaubat meminta ampun kepada Allah, Allah mengampuni dosanya, menerima taubatnya. Tapi juga Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan Allah juga masukkan mereka dalam surga. Masya Allah ya. Ini Allah betul-betul Maha Rahim. Allah betul-betul wadud. Maka nanti Allah menyebutkan sifatnya al-wadud, ya. Mana dalilnya? Dalil disebutkan oleh Allah dalam surah At-Tahrim ayat 8. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannah. Kita lihat jamaah, apa faidah atau keistimewaan taubat yang Allah syariatkan. Jadi Allah membuat syariat taubat, dan tidak ada syariat kecuali Allah juga memberikan keistimewaan pada syariat yang Allah syariatkan. Ya. Maka begitu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Buat apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa keutamaannya? Apa keuntungan kita kalau kita bertobat kepada Allah dari semua dosa-dosa kita, dari maksiat yang kita lakukan? Allah mengatakan asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Yang pertama kata Allah, semoga Tuhan kalian Allah Azza wa Jalla, dengan kalian bertobat kepada Allah dari dosa-dosa yang kalian kerjakan, Allah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Allah mengampuni semua dosa kalian dan kalian bertobat kepada Allah. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wa yudkhilakum jannah. Semoga dengan kalian bertobat kepada Allah, Allah masukkan kalian ke dalam surga-surganya. Subhanallah. Ya, ini kabar gembira. Maka sebagaimana kabar gembira juga Allah berikan kepada orang-orang yang berusaha beriman dan beramal saleh. Allah menyebutkan dalam surat ayat 11, innal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Allah mengatakan, sungguhnya orang-orang yang beriman kata Allah, orang-orang yang dia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beriman maknanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna iman. Ya, makna iman yang pertama adalah mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya. Kemudian mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan ibadah tersebut. Itu makna iman. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, sungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berupaya mentaati Allah dan Rasul-Nya, ya, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Ya, selalu kita mendapatkan banyak ayat
setelah menyebutkan beriman itu dikaitkan dengan amal soleh. Ya. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa iman dan amal soleh adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi iman dan amal soleh ini suatu yang satu sebetulnya, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tidak dikatakan orang itu beriman kalau dia tidak beramal soleh. Ya, sebagaimana tidak dikatakan orang itu beramal soleh kalau dia tidak beriman. Jadi kalau ada orang, oh orang itu orang beriman tapi dia nggak pernah beramal soleh, dari mana kita mengetahui dia beriman? Ya. Atau sebagaimana kita mengetahui ada orang beramal soleh tapi dia tidak beriman, tidak dikatakan itu beramal soleh. Bukankah orang-orang kafir kalau dia melakukan amal-amal soleh diterima gak amalnya? Diterima gak amalnya? Kalau ada orang kafir dia sholat, Ramadan dia berpuasa, tapi dia tidak pernah menyatakan keimanan, menyatakan keislamannya, tidak menyatakan keimanannya kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu dia beramal soleh misalnya, kalau Ramadan dia puasa, sholat tarawih lagi, misalnya ya. Idul Fitri ikut lebaran misalnya, diterima gak amalnya? Diterima, sampai dia beriman. Atau ada orang yang beriman, dia mengaku beriman, mengklaim dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi gak pernah sholat seumur hidupnya. Kalau Ramadan gak pernah puasa, ya, tidak pernah mengeluarkan zakat. Apakah dia orang yang beriman? Tidak. Ya, ini menunjukkan iman dan amal soleh suatu yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa balasan mereka ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan lahum jannat, maka bagi mereka balasan berupa surga-surga, kata Allah. Bahwa mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya. Ya. Yang mengalir dari bawah surga itu, termasuk kata para ulama tafsirnya, min tahti kusuriha wa asjariha, yang mengalir di bawah istana-istana dan pohon-pohon yang ada dalam surga itu, al-anhar, sungai-sungai. Jadi kayak apa itu ya misalnya, walaupun ini sebenarnya tidak bisa diperumpamakan ya. Jadi nanti sungai-sungai itu mengalir di bawah istana-istana penghuni surga. Ya, tentunya kalau kita perumpamakan bisa saja diperumpamakan, tapi tentunya bukan itu maksudnya. Ya kan, gimana begitu indahnya kalau ada rumah istana di bawahnya mengalir sungai-sungai, kan senang ya manusia itu senang begitu-begitu ya. Ya suka yang indah-indah. Ya. Maka begitulah gambaran surga yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang diantaranya Allah mensifati surga itu di mana mengalir sungai-sungai di bawah istana-istana yang berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan juga di bawah pohon-pepohonannya. Masya Allah, itu ya. Walaupun kita tidak bisa kemudian membayangkan, mengilustrasikannya dengan apa yang kita lihat di dunia. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalikal fawzul kabir." Maka yang demikian itu balasan yang Allah berikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh adalah al-fawzul kabir, yaitu keberuntungan yang begitu besarnya, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka Allah menyebutkan bahwasannya mendapatkan atau orang yang dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ini Allah mengatakan bahwa yang demikian itu balasan yang berupa Allah masukkan manusia ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, itu ada al-fawzul kabir, kemenangan, keberuntungan, kesuksesan yang besar, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kalau kita mau tahu ya kesuksesan sesungguhnya ya yang besar, yang paling besar yang diraih oleh seorang hamba, bukan kesuksesan yang dia raih di dunia, ya, tapi kesuksesan yang besar yang sesungguhnya yang Allah berikan pada seorang hamba manakala nanti di akhirat Allah masukkan mereka dalam surga Allah Azza wa Jalla, dan Allah jauhkan mereka dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kembali menyebutkan dalam ayat yang ke-13, Allah mengatakan, mengumumkan, inna batsya rabbika lasyadid. Sungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, batsya rabbika. Batsya maknanya adalah al-azab.
Ya. Mana batasya kata para ulama, maknanya adalah azab. Ya, azab Allah yang begitu syadid kata Allah. Inna batasya rabbika. Sesungguhnya azab atau siksa Rabb kamu kata Allah Subhanahu wa taala. Rabbika, Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya siksa Allah Subhanahu wa taala la syadid, betul-betul begitu keras. Ya, begitu dahsyat, begitu mengerikan kata Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa ini tentunya? Tentunya buat orang-orang yang menentang Allah ketika di dunia. Ya, untuk orang-orang yang betul-betul memusuhi Allah dan Rasulnya ketika di dunia. Orang-orang yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mau mengerjakan perintah Allah. Ya, orang-orang yang tidak mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka inilah orang-orang yang Allah mengancam bahwa siksa Allah bagi mereka begitu keras dan begitu dahsyatnya. Ya. Jawab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Kembali Allah mengumumkan tentang dirinya. Innahu, sungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Huwa yubdi'u wa yu'id. Dialah Allah Subhanahu wa taala yubdi'u. Yubdi'u maknanya yang memulai penciptaan. Ya. Maksudnya yubdi'ul khalq. Allah Subhanahu wa taala yang pertama yang membuat ciptaannya. Yang memulai ciptaannya kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yu'id, dan Allah lah yang kembali kemudian menciptakan kembali ciptaannya. Maksudnya apa? Setelah kematiannya. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan di awal penciptaan makhluknya, dan Allah pula yang kembali kemudian menghidupkan ya setelah mematikan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Allah begitu mudahnya yang kembali menghidupkan manusia yang telah dimatikan oleh Allah, yang dulunya Allah lah yang menciptakannya. Ya, itu maknanya ya yubdi'u, Allah yang memulai ya penciptaannya, memulai menciptakan manusia dari awal penciptaan sebagaimana kita pernah jelaskan ya. Maka Allah lah yang kemudian kembali menghidupkan, kembali menciptakan, kembali menghidupkan setelah Allah mematikan manusia. Ya, Allah bangkitkan kembali, dan ini menunjukkan sesuatu yang mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Kalau menciptakan di awal penciptaan begitu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, yang begitu prosesnya begitu panjangnya, ya, yang menurut kita akan repot sekali menciptakan manusia dari air mani, kemudian Allah rubah menjadi segumpal darah, segumpal daging. Ya, kemudian Allah sempurnakan ciptaannya, kemudian dilahirkan dari perut ya seorang wanita, kemudian sempurna sebagaimana kita lihat manusia hari ini. Maka kemudian Allah matikan dan kemudian menghidupkan sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian Allah kembali menyebutkan sifatnya wa huwal ghafurul wadud, dan dialah Allah Subhanahu wa taala al-Ghafur, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang betul-betul besar dalam memberikan ampunannya kepada hamba-hambanya. Ghafur berarti Maha Pengampun. Apa itu Maha Pengampun? Yang suka memberikan ampunan, yang begitu mudahnya Allah memberikan ampunan kepada semua hambanya, kalau selama hamba itu mau meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi makna Ghafur itu ya betul-betul Allah ini maha mudah, maha besar ampunan yang Allah berikan kepada hamba. Sebesar apapun seorang hamba melakukan perbuatan dosa, selama dia mau bertobat meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah pasti akan mengampuni. Maka Allah memiliki sifat Ghafur. Ya, kalau manusia kan gak gitu, ya, susah karena berat. Allah tidak. Ya. Sebagaimana hadis yang disebutkan Nabi SAW dalam banyak hadis atau banyak ayat Allah Subhanahu wa taala bahkan, ya, bahwa sebesar apapun dosa seorang hamba, selama dia mau minta ampun dan bertaubat kepada Allah, maka dia pasti akan mendapatkan Allah itu Ghafur. Allah itu pasti akan mengampuni dosanya.
Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi dalam riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Allah pernah menyebutkan bagaimana dirinya itu Ghafur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama, thumma astaghfartani ghafartu lak, wa la ubali." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi yang sahih, Allah mengatakan, "Wahai manusia," kata Allah, "kalau seandainya dosa-dosa yang kalian lakukan menjulang setinggi awan di langit," kata Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau ditumpuk itu dosa-dosa itu sampai setinggi awan di langit. Saking banyaknya dosa yang dikerjakan oleh manusia ini diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, "Tsumma astaghfartani." Kemudian engkau mau meminta ampun kepada aku, kata Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, ini ada orang berbuat dosa sampai dosanya kalau ditumpuk setinggi awan di langit. Ya, saking banyak dosanya ini. Ada gak ya? Ada apa tidak? Ada orang yang dosanya sampai menjulang setinggi awan di langit, setinggi awan, setinggi langit. Ada apa tidak? Kalau seandainya ada, kata Allah. Ya, ini saking banyaknya orang berbuat dosa. Ini Allah membuat perumpamaan yang begitu hiperbols. Ya, hiperbol ya artinya kalaupun ada, kata Allah, ada orang yang setiap harinya, setiap saatnya dia berbuat dosa, saking banyak dosanya. Dosanya menjulang, menumpuk setinggi awan di langit. Lalu Allah mengatakan, "Tsumma astaghfartani." Kemudian engkau orang yang berbuat dosa ini mau beristighfar. Dia mau meminta ampun kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dipastikan oleh Allah? Allah mengatakan, "Ghafartu lak." Aku pasti akan mengampuni dosamu semuanya, kata Allah. Aku pasti akan mengampuni semua dosamu, kata Allah Azza wa Jalla. Ya wala ubali. Kemudian aku tidak akan pernah memperdulikannya lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, Allah ini di antara sifat Allah Azza wa Jalla. Kalau ada seorang hamba berbuat dosa, lalu dia bersungguh-sungguh bertaubat dan meminta ampun kepada Allah, Allah bukan hanya menerima taubatnya, mengampuni dosanya, tapi juga Allah tidak lagi peduli dengan dosa yang pernah dia kerjakan. Beda dengan manusia, bahwa ada kadang-kadang manusia itu, ada orang berbuat salah sama dia, lalu kemudian orang ini minta maaf, dia maafkan. Lalu besok atau nanti dia berbuat salah dengan kesalahan yang lain, ya. Lalu pas dia meminta maaf, ditegur, ya. Dulu kemarin aja kamu sudah buat salah, yang lalu diungkit, ya. Dia dia akan tidak hanya akan memaafkan dosa orang tersebut, tapi yang terjadi adalah apa? Bukan tidak akan memaafkan, tapi juga yang terjadi diungkit dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang dilakukannya yang dia telah memaafkannya. Gitu ya Pak ya? Bukannya diselesaikan masalah yang baru ini, tapi diungkit masa lalunya. Padahal kesalahan di masa lalu ini sudah dimaafkan oleh orang tersebut, tapi diungkit kembali. Maka Allah tidak punya sifat itu. Ya, jadi Allah kalau sudah memaafkan, Allah sudah mengampuni dosa seorang hamba yang dia telah bertobat meminta ampun, maka Allah bukan hanya mengampuni. Allah bukan hanya mengampuni dosanya, bahkan Allah tidak peduli lagi dengan dosanya. Tidak akan pernah diungkit oleh Allah Subhanahu wa taala dosa hamba tersebut, Masya Allah. Ya, ini berbeda sifatnya manusia. Ya. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengumumkan dirinya Al-Wadud. Allah Maha cinta kepada hambanya. Ya, Al-Wadud maknanya yang Maha penyayang. Ya, yang banyak sayangnya, cintanya kepada hambanya. Tentunya siapa yang dicintai oleh Allah? Ya, tentunya khususnya adalah hamba-hamba ya yang betul-betul mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, atau wali-walinya Allah Azza wa Jalla. Atau orang-orang yang beriman, yang berupaya mentaati Allah dan Rasulnya. Ini adalah orang yang Allah memberikan sifatnya wadudnya kepada hamba-hamba itu. Ya, Al-Wadud, yang maha banyak sayang dan cintanya khususnya pada orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah siapa? Siapa wali-wali Allah Azza wa Jalla? Siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang cinta, yang Allah berikan kepadanya cinta yang begitu besarnya? Ya, adalah orang-orang yang senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita katakan siapa sebetulnya wali Allah? Al-mu'minun, kata para ulama. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan
bahwasanya wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Ya. Ala inna awliya Allah ya alladzina amanu. Ya, ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang beriman. Dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa, beramal soleh. Jadi sebenarnya wali Allah itu bukan seperti yang banyak digambarkan oleh orang-orang. Ya. Seakan-akan wali Allah itu orang yang kalau dibacok, tahan bacok gitu ya, atau yang bisa terbang di atas air, atau bisa menghilang masuk kamar tiba-tiba sudah ada di Mekah misalnya. Ya, seperti itu bukan itu ya. Tapi wali Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah mereka adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa, berusaha mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Itu wali Allah. Ya, hanya saja tentunya derajat ya, level wali Allah itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Yang sebesar ketaatannya kepada Allah, sebesar itu derajat kewaliannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi wali Allah semua kita bisa jadi menjadi wali Allah. Tapi masalahnya level kita, derajat di antara kita sebagai wali Allah berbeda-beda. Sebesar ketaatannya, sebesar itu derajat atau level kewaliannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga sifat Allah Subhanahu wa taala Dzul Arsyil Majid. Allah yang memiliki arsy, ya. Al-Majid, dan yang maha mulia. Dzul Arsy, pemilik arsy itu adalah Allah Azza wa Jalla. Dzu maknanya sahib, maknanya pemilik. Ya, pemilik arsy itu Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menyebutkan di antara sifatnya ya istawa 'alal arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Ya. Maka pemilik arsy itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Majid, yang maha mulia. Al-Majid adalah maknanya kata para ulama ya alladzi balagul muntaha fil fadl wal karam. Ya, Allah adalah zat yang maha berada di puncak kemuliaan. Ya, jadi kalau ada orang yang mulia maka Allah berada di puncak kemuliaan, yang tidak ada lebih tinggi kemuliaan daripada kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'alul lima yurid. Di antara juga sifatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah fa'al. Fa'al itu maha berbuat, maha melakukan lima yurid, apa-apa yang Allah inginkan. Ya, maksudnya apa jamaah sekalian? Apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala di antara nama dan sifat Allah? Di antara sifat Allah Azza wa Jalla, Allah itu fa'al. Fa'al itu adalah maknanya kata para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul yang maha melakukan apapun yang Allah sukai, yang Allah inginkan. La yamtani alaihi syai'un yuridu, yang tidak ada yang bisa menghalangi Allah ketika Allah berkehendak. Ya, kalau manusia dia punya keinginan, ada gak yang bisa menghalangi? Ya, bukankah banyak di antara kehendak kita, keinginan kita yang kemudian kita nggak bisa mewujudkan? Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, semua yang Allah inginkan maka Allah pasti bisa melakukannya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi Allah ketika Allah menginginkan sesuatu. Ya, sebagaimana dalam surat Yasin, ya, Allah mengatakan apabila Allah menginginkan menghendaki sesuatu, idza aradallahu syai'an ayyakula kun fayakun. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menginginkan sesuatu itu, Allah hanya mengatakan apa? Kun fayakun, jadi maka jadilah. Ya, mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah betul fa'al. Allah maha melakukan apa yang Allah inginkan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala dia memberitakan ya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hal ataka, apakah telah datang kepada engkau wahai Rasulullah? Apakah telah datang kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisul junud? Ya, berita tentang al-junud. Siapa al-junud ini? Al-junud adalah maknanya kata para mufassir adalah orang-orang kafir yang biasa mendustakan, ya, orang-orang kafir yang biasa mendustakan para nabinya, para nabi yang datang kepada mereka. Ya, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, nabi yang diutus kepada mereka. Ya, Allah mengatakan hal ataka hadisul junud. Apakah
telah sampai kepada engkau wahai Rasulullah berita tentang orang-orang kafir yang biasa mendustakan para nabinya. Ya. Siapa mereka ini? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menafsirkan di antara mereka ini, kata Allah mengatakan pada ayat berikutnya, Fir'aun wa Samud. Mereka itu seperti kata Allah Subhanahu wa taala Fir'aun. Ya. Kemudian siapa lagi? Wa Samud, yaitu kaum Samud, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana mereka ini mendustakan nabi-nabinya, mendustakan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka ini. Ya, bahkan disebutkan dalam banyak ayat yang dikisahkan tentang bagaimana Fir'aun ya sampai mendustakan Nabi Musa alaihissalam, bahkan tidak mau mengikuti ajakan Nabi Musa untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia dustakan kebenaran, padahal ya Fir'aun telah melihat dengan nyata kebenaran yang didatangkan dengan izin Allah oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, fa'arahul ayatal kubra. Dalam surat apa ini? Ya. Allah menyebutkan ya dalam surat apa? Setelah An-Naba itu surat apa? An-Nazi'at. Allah menyebutkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam telah memperlihatkan mukjizat. Ya, mukjizatnya yang diberikan oleh Allah di hadapan Fir'aun. Dan saat itu Fir'aun betul-betul melihat kebenaran, melihat bahwasannya didatangkan Nabi Musa betul-betul tidak akan bersumber kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dilakukan Nabi Musa oleh Fir'aun? Fakadzdzaba wa 'asa. Maka Fir'aun mendustakan ya mukjizat ya kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, wa 'asa, dan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita lihat ya, betul-betul Fir'aun ini ya adalah termasuk sebagaimana Allah mengatakan al-junud, orang-orang kafir yang mendustakan nabinya yang datang membawa kebenaran dari Allah Azza wa Jalla. Kalau juga kaum Samud, begitu juga kaum Samud, ya. Balil ladina kafaru fi takdzib. Dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah datang kebenaran kepada mereka, balil ladina kafaru fi takdzib. Bahkan mereka ini kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang terus-menerus, ya. Balil ladina kafaru, mereka betul-betul ya terus-menerus kata Allah Subhanahu wa taala dalam ya mendustakan ya nabi-nabinya, rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, mereka tetap dalam keadaan kufur, ya mendustakan terus-menerus ya nabi-nabi yang diutus kepada mereka, ya mendustakan syariat Allah Subhanahu wa taala dan syariat yang dibawa oleh rasul yang diutus kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang berikutnya, wallahu min waraihim muhit. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala min waraihim muhit. Allah Subhanahu wa taala betul-betul telah mengepung. Ya, Allah meliputi mereka. Ya, Allah betul-betul mengepung, meliputi mereka dengan ilmu dan kekuasaannya. Ya, maksudnya apa ini? La yakhfa alaihi minhum wa min a'malihim syai'. Bahwa tidak ada suatu pun yang terhalangi, ya tertutupi dari Allah Subhanahu wa taala, ya bahwasanya Allah mengetahui mereka dan semua yang mereka lakukan. Jadi mereka mau berbuat apa? Ya, bahwasanya Allah tahu dengan apa yang mereka lakukan. Allah tahu dengan keberadaan mereka. Allah mengetahui semua yang mereka lakukan. Ya, bahwasanya semua yang mereka lakukan akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini mau apa kata maksudnya? Kau berani-beraninya mereka berbuat maksiat. Kau berani-beraninya mereka mendustakan para nabinya. Mereka menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala begitu tahu. Tidak ada yang luput bagi Allah Subhanahu wa taala dari mereka dan dari semua yang mereka kerjakan. Allah mengetahui perbuatan dosa yang mereka lakukan. Yang harusnya mereka takut kepada Allah. Mereka harusnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tetap dalam perbuatan kekufuran yang mereka lakukan. Ya, padahal ya mereka tidak bisa lari dari Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah mengepung mereka dengan ilmu dan kekuasaannya. Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka dan semua perbuatan mereka. Bal huwa Qur'anun Majid. Ya. Bahkan kata Allah, akan tapi Quran yang mereka dustakan juga termasuk Quran.
termasuk syariat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka mendustakannya. Padahal Al-Qur'an ini huwa Qur'anun Majid, yang mereka dustakan Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala Majid, yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di antara yang mereka dustakan, ya, yang mereka dustakan Al-Qur'an. Wa laisa Al-Qur'an kama za'ama al-mukadzibun al-musyrikun bi'annahu syi'run wa sihr. Ya. Di mana orang-orang kafir ini, kata para mufassir, ya. Kenapa Allah kemudian mengatakan akan tetapi yang mereka dustakan adalah Quran yang mulia. Ya, bagaimana bentuk pendustaan orang-orang kafir terhadap Al-Qur'an? Di mana Al-Qur'an itu, ya, di antara kedustaan yang mereka lakukan orang-orang musyrik yang mereka lakukan dalam kedustaan mereka terhadap Al-Qur'an, yaitu dengan mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an syi'run wa sihr. Mereka katakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah syair-syair yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah syair-syair, ya, yang dikarang, yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan sama sekali mukjizat dari mereka. Jadi mereka dusta, padahal mereka tahu. Padahal mereka tahu dan yakin Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mereka tidak bisa bahkan mendatangkan, ya, satu ayat sebagaimana ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian juga mereka mengatakan kedustaan mereka terhadap Al-Qur'an, mereka anggap Quran itu sihrun, sebagai sihir. Ya, yang menghipnotis, yang menyulap mereka, yang membuat mereka terhipnotis kemudian mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah mereka mendustakannya. Fakadzdzabu bihi. Ya, akan tapi kata Allah, maka Allah bantah. Allah dengan mengatakan, Allah membantah, bal huwa, akan tapi Quran itu tidak seperti mereka yang mereka anggap, kata Allah Azza wa Jalla, bal huwa Qur'anun Majid, akan tapi Quran itu adalah dia firman Allah yang mulia. Dia adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Fi lauhim mahfuz. Ya, yang berada dalam lauh mahfuz, dalam sebuah tempat, dalam sebuah kitab mahfuz yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maksudnya dijaga oleh Allah, yang tidak mungkin ada perubahan, yang tidak ada seorang pun bisa merubah, ya, bisa merubah, menyimpangkan Al-Qur'an yang merupakan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, betul-betul dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga betul-betul, ya, maka berbeda Al-Qur'an dengan kitab-kitab yang lain. Ya, maka pernyataan Allah dalam ayat yang terakhir ini, bahwasanya Quran itu betul-betul Allah jaga, Allah simpan dalam sebuah kitab yang mahfuz, yang betul-betul terjaga. Maksudnya apa? Terjaga dari apa? Ya, dari para syaitan yang ingin merusaknya, dan juga terjaga dari perubahan, sehingga betul-betul Al-Quran itu dijaga lalu sampai akhir zaman. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya, kata Allah Azza wa Jalla. Di saat kitab-kitab sebelumnya, ya, kitab-kitab yang Allah juga turunkan seperti Taurat, Injil, ya, Zabur, ya, dan kitab-kitab lainnya itu, betul-betul Allah tidak menjamin kemurniannya. Sehingga Injil yang kita kita dapatkan hari ini tentunya bukan Injil sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada Nabi Isa alaihissalam. Sudah terjadi perubahan, dirubah, ya, bahkan sebagiannya dihilangkan, ditambah-tambah oleh para pendeta-pendeta mereka. Ya, memang Allah tidak menjamin kemurniannya. Tidak seperti Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an yang merupakan kitab mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah betul-betul menjamin keaslian sampai datangnya hari kiamat. Ya. Maka ini pun ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang terakhir dalam surat Al-Buruj ini, betul-betul Al-Qur'an itu dijaga oleh Allah, ya, dari perubahan dan dari semua makhluk yang ingin menyimpangkannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saja saya sampaikan. Ya, ada yang bertanya sebelum kita tutup, jawab. Silakan. Gimana? Ya, wallahu a'lam, tidak disebutkan, ya, tidak dikisahkan kapan terjadinya Ashabul Ukhdud ini. Ya, jadi Allah menurunkan surat Al-Buruj ini sebagaimana kita pernah jelaskan. Ini dalam rangka hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menghibur Rasulullah dan para sahabat orang-orang yang beriman yang saat itu
juga mendapatkan siksaan, mendapatkan gangguan dari orang-orang musyrik saat itu. Ya. Dalam rangka Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi dan para sahabat, dengan Allah turunkan Al-Burud mengkisahkan ternyata ada orang-orang yang beriman pada zaman dahulu. Nah, ini dahulu ini tidak disebutkan oleh Allah. Tidak ada dalil yang disebutkan kapan terjadinya kisah Ashabul Ukhdud ini. Ya, tapi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah mengkisahkan, memberitakan kepada Nabi SAW, ya, dengan apa yang Nabi alami dan orang beriman dari gangguan, siksaan yang mereka alami saat itu, bahwasanya pada zaman dahulu pun ada orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu kisah Ashabul Ukhdud ini, yang juga mengalami gangguan, cobaan atas keimanan mereka, bahkan lebih dahsyat dari apa yang diberikan atau diterima oleh Rasulullah para sahabat. Ya, untuk membandingkan, oh ternyata cobaan yang kami terima saat ini tidak sedahsyat cobaan atau gangguan atau siksaan orang-orang beriman pada zaman dahulu. Jadi kalau kita bisa, kan perbandingan itu dalam rangka apa? Biar kita merasa lebih ringan dengan ujian yang kita dapatkan, gitu ya. Kalau misalnya kita mengalami kesulitan, mengalami kesusahan dalam hidup kita merasa kita sudah berat ini ujian hidup kita. Tapi ternyata kalau pas kita lihat, ya, kalau ada kemudian orang yang menyampaikan kita, Bapak ini ujiannya nggak seberapa, tetangga saya Pak, itu ujiannya bukan hanya yang Bapak alami, Bapak cuma sakit doang. Ini tetangga saya, dia sakit, keluarganya juga sakit, bahkan nggak ada orang yang nolong saat itu. Kita merasa gimana? Oh alhamdulillah, berarti ya. Berarti merasa terhibur kan? Oh ternyata saya ini nggak seberapa ya ujian saya. Seperti misalnya orang-orang yang saya pernah dapat, misalnya teman-teman yang sakit di rumah sakit, dia dirawat, ya, kemudian ada orang-orang yang sakit sebelahnya. Pas dia lihat, oh, sakitnya lebih parah daripada sakitnya. Biasanya dia akan merasa lebih akan bisa bersabar, bisa lebih merasa terhibur. Ya Allah, ternyata anak sakitnya begini aja, masih banyak orang yang lebih berat lagi dari sakit yang anak alami. Ya, kalau saya baru sakit kakinya doang, cuma bengkak doang. Ini sebelah saya kakinya sudah diamputasi, yang sudah dipotong, nggak punya kaki, yang lebih parah lagi penyakitnya daripada saya. Kita akan merasa terhibur dengan itu, ya, merasa akan lebih bisa bersabar. Maka begitu pun kisah Ashabul Ukhdud. Ya, mungkin tidak akan pernah ada, ya, pada zaman Nabi SAW, ya, ujian atau cobaan seberat ujian cobaan yang Allah berikan kepada, ya, Ashabul Ukhdud ini. Ya, orang-orang beriman pada masa Ashabul Ukhdud ini. Maka itu wallahu a'lam, ya, tidak, ya, apa ada dalil di mana atau kapan terjadinya kisah ini, wallahu a'lam. Setahu saya tidak pernah ada, tidak ada. Kapan masanya gitu ya, atau pada masa siapa. Baik. Ada yang lain? Kalau ada kita cukupkan ya. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.